Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpandi dengan NIM 08041382227089. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas kelompok mata kuliah metabolisme tumbuhan mengenai jurnal penelitian yang berjudul Profil Metabolit dan Fitokimia 2 kultivar kelompok Allium cepa Linnaeus aggregatum berdasarkan resonansi magnetik nuklir. Baik, di mana pendahuluan untuk fitokimia Allium cepa. Bawang merah sering digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan atau bumbu masak dan mempunyai berbagai macam khasiat obat. Terdapat kandungan metabolit sekunder yang sangat banyak pada bawang merah, yang mana masing-masing senyawa tersebut memiliki aktivitas farmakologis seperti flavonoid sebagai obat penyakit katarak, tannin sebagai anti jamur antibakteri, serta saponin sebagai pengencer dahak pada gangguan batuk. Kemudian alat, bahan, dan metode ekstraksi untuk fitokimia bawang merah. Alat dan bahan yang digunakan ini dapat dilihat. Kemudian pembuatan ekstrak etanol umbi bawang merah, diantaranya sebanyak 1000 gram serbuk simplicia umbi bawang merah dimasukkan ke dalam wadah maserasi, lalu dilarutkan dalam 75 bagian etanol sebanyak 7,5 liter, sesekali diaduk dalam wadah tertutup, dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya. Setelah 5 hari sampel disaring, kemudian dimaserasi kembali dengan pelarut 25 bagian etanol sebanyak 2,5 liter hingga diperoleh seluruh pelarut 10 liter. Lalu didiamkan selama 2 hari. Maserat diuapkan dengan bantuan rotary evaporator pada suhu 70 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak kental. Kemudian screening fitokimia ekstrak etanol Allium cepa itu dilakukan pada 5 senyawa metabolit sekunder sebanyak 0,5 gram simplicia, akan tetapi berbeda pada senyawa steroid, yang mana diambil sebanyak 1 gram lalu ditambahkan 20 mikrofom dan diletakkan dalam tabung reaksi yang kering. Kemudian ditambahkan reaksi Lieberman-Burkhardt atau asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Reaksi positif akan ditunjukkan dengan adanya cincin berwarna jingga atau ungu untuk triterpenoid dan steroid dengan warna hijau kebiruan. Kemudian hasil screening fitokimia ekstrak Allium cepa, yang mana uji fitokimia senyawa metabolit sekunder itu positif, yang mana flavonoid menunjukkan warna merah hingga jingga, saponin terbentuk busa setinggi 1-10 cm selama kurang 10 detik, tannin hasilnya hijau kehitaman, alkaloid dengan reaksi Maillard terbentuk endapan kuning, alkaloid dengan reaksi Dragendorf terbentuk endapan jingga, kemudian dengan reaksi Burkhardt terbentuk endapan coklat, kemudian steroid terbentuk warna cincin hijau, dan triterpenoid hasilnya cincin ungu. Kemudian bahan dan metode untuk profil metabolit 2 kultivar Allium cepa, yang mana bahan yang digunakan 7 umbi tuk-tuk dan trisula, ditanam pada kondisi lapang yang sama, dipanen dan dipotong kecil-kecil. Kemudian persiapan sampel, umbi dikeringkan beku 72 jam, diekstrak menggunakan metode bifase dengan penambahan standar internal TMSP dan TMS. Kemudian analisis NMR, di mana spektrum HNMR direkam pada suhu 30 derajat Celcius menggunakan spektrometer 500 MHz sebanyak 128 pemindahan dilakukan selama 10 menit dengan parameter 0,16 Hz per titik, lebar pulsa 30 dan waktu akuisisi 26 detik dengan penundaan relaksasi 1,5 detik. Pengunci internal diatur ke pelarut terdeuterasi. Lebar spektral direkam dari 0 sampai 10 ppm. Kemudian data dianalisis dengan VCA dan PLSDA, partial least squares discriminant analysis, menggunakan metabon analysis. Signifikansi diuji dengan ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Tukey. Kemudian hasil dan pembahasan, yang mana hasil karakteristik bawang tuk-tuk dan trisula. Tuk-tuk dan trisula masing-masing memiliki umbi berbentuk bulat dan kerucut.
yang mana kulit tuk-tuk berwarna abu-abu kemerahan, sedangkan kulit trisula berwarna merah ungu seperti yang terlihat pada gambar 1A dan 1B. Kemudian warna daging umbi tuk-tuk itu adalah ungu, sedangkan umbi trisula berwarna ungu juga, terlihat pada warna pada gambar 1A2 dan 1B2. Kemudian spektrum 1H-NMR umbi bawang merah dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu asam amino, gula, dan aromatik berkisar antara 0,0 ppm hingga 3,5 ppm hingga 5,5 ppm dan hingga 8,6 ppm. Ekstrapolar didominasi oleh puncak gula bersintesis tinggi. Sinyal minor dari asam amino dan aromatik juga teramati. Hal ini dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian nilai Q2 dari model PLSDA diperoleh melalui cross validation sebesar 0,64 dengan R2 sebesar 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik dan dapat diandalkan untuk analisis multivariat. Uji permutasi menunjukkan p-value p-value lebih besar 0,05 yang mengindikasikan adanya perbedaan metabolit yang signifikan antara dua kultivar. Dengan demikian, metode VLSDA yang dikembangkan dinyatakan valid dan terpercaya untuk pemprofilan metabolit. Ini dapat dilihat pada gambar. Kemudian hasil berikutnya, metabolit yang terindikasi pada penelitian ini didominasi oleh sukrosa, glutamin, asam sitrat, kolin, metin, treonin, propin, dan asam format. Dengan perbedaan signifikan antara kultivar trisula dan tuk-tuk, kandungan treonin, metin, dan propin lebih tinggi pada trisula. Metin dan propin merupakan senyawa ACSOS yang berperan dalam sifat kepedasan serta ketahanan tanaman allium. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh variasi genetik, warna umbi, dan adaptasi metabolik terhadap lingkungan tropis, sehingga trisula diduga memiliki kepedasan lebih tinggi serta ketahanan lebih baik terhadap serangga. Kemudian kandungan treonin pada trisula juga berhubungan dengan potensi resistensi terhadap stres biotik dan abiotik sebagaimana dilaporkan pada tanaman lain, sehingga secara keseluruhan trisula diperkirakan lebih adaptif dibandingkan tuk-tuk. Kemudian bawang merah trisula memiliki kandungan glutamin, treonin, metin, propin, sukrosa, serta asam sitrat dan format lebih tinggi dibandingkan tuk-tuk. Glutamin berperan dalam pertumbuhan tanaman dan ketahanan terhadap stres, sedangkan treonin, metin, dan propin terkait dengan kepedasan dan potensi resistensi terhadap serangga. Sukrosa sebagai karbohidrat dominan mempengaruhi pertumbuhan umbi, sementara asam sitrat berperan dalam fotosintesis dan mekanisme ketahanan terhadap cekaman lingkungan. Kemudian metabolit yang diidentifikasi sebagai kontributor penting terhadap perbedaan antara tuk-tuk dan trisula, hasilnya disajikan sebagai rata-rata dan deviasi metabolit yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam konsentrasi relatif antara kedua kultivar adalah kolin, senyawa kolin. Dalam penelitian ini, kolin pada trisula secara signifikan lebih tinggi daripada kolin pada tuk-tuk. Peran kolin pada spesies allium belum diketahui, namun kolin dan glisin betain diketahui berperan penting dalam penyesuaian osmotik dan respons terhadap stres lingkungan, termasuk stres kekeringan pada jagung. Hal ini dapat dilihat pada grafik ini. Kemudian untuk kesimpulan, pendekatan metabolit berhasil membedakan profil metabolit dua kultivar bawang merah. Secara spesifik, 8 senyawa utama berkontribusi pada perbedaan antara tuk-tuk dan trisula. Metabolit ini mencakup 4 asam amino dan turunannya, yaitu treonin, metin, propin, dan glutamin, sukrosa, dan 2 asam organik termasuk asam sitrat dan asam format, serta metabolit lain
Kemudian kolin juga ditemukan berbeda secara signifikan antara keduanya. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.